Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Riani Manaf dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit membahas tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama, pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk memancarkan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan perbandingan angka-angka keuangan yang relevan. Tujuan utama dari analisis rasio keuangan yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan serta memberikan wawasan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu manfaat analisis rasio keuangan. Manfaat analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan memberikan pemahaman mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan dan dapat digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama, tren identifikasi. Dengan menganalisis rasio keuangan dari waktu ke waktu, kita dapat mengidentifikasi tren atau pola yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu perbandingan industri. Rasio keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Analisis rasio keuangan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi atau keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan yang umum digunakan dalam analisis. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio lancar atau rasio saat ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang paling liquid. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio mengukur proporsi utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Rasio jangka bunga atau interest coverage ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman dengan menggunakan laba operasional. Yang terakhir, rasio efisiensi. Perputaran persediaan atau inventory turnover mengukur seberapa cepat perusahaan mengubah persediaan menjadi penjualan. Perputaran piutang atau perputaran piutang mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan penagih dari pelanggan. Setiap jenis rasio memiliki interpretasi dan makna tertentu yang dapat membantu kita untuk memahami kinerja keuangan suatu perusahaan. Namun, penting juga untuk selalu mempertimbangkan konteks dan perbandingan dengan industri sejenis atau rasio historis perusahaan yang sama.
Selanjutnya, langkah-langkah dalam analisis rasio keuangan. Yang pertama, mengumpulkan data keuangan. Mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan yang relevan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang selanjutnya yaitu menghitung rasio keuangan. Hitung rasio keuangan yang relevan dengan menggunakan rumus yang sesuai untuk setiap rasio. Selanjutnya, membandingkan dengan standar. Membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan standar industri atau rasio historis perusahaan yang sama. Selanjutnya, menganalisis tren. Analisis tren rasio keuangan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi perubahan atau pola yang mungkin terjadi. Selanjutnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan hasil analisis rasio keuangan. Yang terakhir, memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan temuan dari analisis rasio keuangan. Batasan-batasan analisis keuangan. Batasan-batasan analisis rasio keuangan. Batasan analisis rasio keuangan. Keuangan analisis rasio memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu bergantung pada akurasi data. Analisis rasio keuangan hanya memastikan data keuangan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keakuratan data yang ingin digunakan. Selanjutnya, tidak memperhitungkan faktor eksternal. Analisis rasio keuangan hanya mempertimbangkan faktor internal perusahaan dan tidak memperhitungkan faktor eksternal seperti perubahan pada kondisi pasar atau regulasi pemerintah. Sumber-sumber analisis rasio keuangan. Berikut adalah beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama, bisa dengan membaca buku-buku teks tentang analisis keuangan. Yang kedua, jurnal, seperti jurnal keuangan atau jurnal riset akuntansi. Selanjutnya, bisa dengan mengunjungi website atau platform learning yang menyediakan kursus atau materi tentang analisis keuangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan analisis rasio keuangan. Kesimpulannya, analisis rasio keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dan dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Namun, penting untuk diingat bahwa rasio keuangan hanya memberikan gambaran yang terbatas dan perlu dipertimbangkan bersama dengan faktor eksternal dan konteks industri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang analisis rasio keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.